Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembahasan forum pada kelas A, rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nursusilawati, NIM 19650031, dengan rekan saya Nur Muhammad Wildan dengan NIM 19650158 dan Adi Chandra Arya Kusuma dengan NIM 19650042. Di sini kita akan mempresentasikan aplikasi Odoo pada bagian forum. Pada forum ini kita akan mulai pada bagian beranda. Ini adalah tampilan awal pada beranda setelah kita melakukan login akun. Nah, di sini nama akun kita adalah Wildan Adi Susi, merupakan gabungan dari nama-nama anggota kelompok kita. Pada bagian beranda ini ada beberapa menu. Pertama adalah something atau edit. Edit ini digunakan untuk membangun dan mendesain tampilan dari halaman utama sesuai keinginan. Menu ini merupakan kebutuhan fungsional di mana akan digunakan untuk mengubah tampilan utama sesuai dengan keinginan. Seperti itu adalah tampilan dari menu edit. Kemudian dan beberapa tampilan lagi pada beranda ini merupakan kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional itu digunakan untuk menginput data-data sehingga sebagai kebutuhan utama. Kemudian selanjutnya ada tampilan new. New itu digunakan untuk memulai suatu forum sehingga akan beberapa tampilan yang akan ditampilkan pada menu new. Mulai dari di pertama adalah forum name, forum mode, dan privasi. Ketika kita mengklik forum mode, di sana ada pilihan. Karena ini merupakan forum, maka terdiri dari pertanyaan dan jawaban dari diskusi. Kemudian pada privasi, bisa digunakan umum, sigen, sama some user. Jadi ketika kita memilih tampilan umum, maka forum ini akan dilihat oleh semua yang ada pada aplikasi ini. Kemudian pada tampilan ini merupakan kebutuhan fungsional karena pada menu new akan menampilkan messenger yang akan diinput untuk mendapatkan
untuk pendataan pada apps forum ini. Kemudian selanjutnya akan masuk pada tampilan utama dari forum ini. Pada tampilan utama, forum ini merupakan suatu kebutuhan fungsional di mana digunakan untuk beberapa tampilan sehingga kita dapat menginput semua yang keinginan kita pada forum ini. Pada awal forum ini ada new post. New post ini digunakan untuk membuat beberapa postingan sehingga kita dapat menginput postingan kita yang akan dilihat oleh setiap orang pada aplikasi ini. Dan pada new post ini merupakan kebutuhan fungsional yang digunakan untuk menginput data apabila ada forum-forum yang baru yang akan kita jadikan diskusi pada forum ini. Nah, di sini tampilan dari new post. Di sini kita dapat mengklik judul dari forum kita itu apa. Jadi kita akan memasukkan pada judul ini. Kemudian pada deskripsi kita dapat menginput berbagai jenis postingan, mulai dari gambar, URL, website, dan lain-lainnya. Dan pada tampilan new post ini merupakan kebutuhan fungsional, di mana dilakukan kegiatan forum dengan menginput data yang akan didiskusikan. Nah, di sini ada tuliskan pertanyaan atau kita akan mengabaikannya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan, maka kita akan mengklik tulis pertanyaan. Namun jika tidak ada pertanyaan, bisa diabaikan saja. Sekian presentasi saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya. Ya, baik. Setelah dijelaskan oleh Susi, kemudian saya akan mempresentasikan dari pembuatan tema seperti tadi. Kita kembali ke beranda, kemudian kita buat baru, kita membuat forum. Di sini forum saya isi misal vaksinasi COVID-19. Untuk forum modenya pertanyaan dan jawaban, untuk privasinya adalah umum. Kemudian kita buat. Setelah itu kita membuat new post. Kemudian dengan judul vaksinasi tahap pertama. Kemudian dengan deskripsi
hari ini tanggal 13 Februari 2021 telah dilaksanakan vaksinasi tahap pertama. Misal seperti ini, kemudian setelah itu kita abaikan. Kemudian tulis pertanyaan. Nah, di sini terdapat fitur yang pertama adalah untuk menjawab suatu pertanyaan yang telah diunggah, yaitu answer. Di sini kita bisa menjawab pertanyaan yang telah diunggah. Misal ada postingan dari orang lain, juga bisa kita jawab apabila privasinya bersifat umum. Jadi untuk menjawabnya menggunakan fitur answer, kemudian komen. Untuk komen ini, pengguna dapat memberikan komentar kepada postingan tersebut. Ini juga merupakan kebutuhan yang fungsional karena tidak semua kan ingin mengomentari. Di sini fungsinya dapat menginput komentar pada setiap postingan. Kemudian fitur My Post. Di sini kita dapat melihat bahwa postingan yang sudah kita upload itu ada berapa, sudah berapa kali dilihat. Kemudian merupakan kebutuhan fungsional di mana mempermudah untuk merekam jejak postingan pada aplikasi forum. Setelah itu ada My Favorite. Ini apabila sudah ada postingan yang difavoritkan. Di sini masih belum ada karena tidak ada postingan yang difavorit. Ini juga merupakan kebutuhan fungsional yang digunakan untuk merekam diskusi forum yang disukai. Followed post merupakan fitur untuk melihat postingan yang diikuti oleh pengguna. Ini merupakan kebutuhan fungsional juga, digunakan untuk melihat berapa pengikut yang telah mengikuti akun pada forum. Kemudian ada all, solve, unsolve, dan belum terjawab. Menu all digunakan untuk melihat seluruh postingan. Untuk menu solve digunakan untuk melihat seluruh diskusi yang sudah diselesaikan. Untuk menu unsolve digunakan untuk melihat diskusi yang belum diselesaikan. Kemudian untuk unan atau belum terjawab digunakan untuk melihat seluruh postingan atau pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian ada menu topik.
Topik digunakan untuk melihat seluruh topik postingan dalam forum. Kemudian menu people atau orang digunakan untuk melihat pengguna lain dalam forum. Kemudian untuk menu tag atau label digunakan untuk melihat berapa tag suatu postingan. Kemudian lencana atau badge digunakan untuk melihat achievement yang didapatkan oleh pengguna atas respon yang telah diberikan. Kemudian pengguna dapat melihat status profil masing-masing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke, selanjutnya perkenalkan saya Dijandra Arya Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi kami tentang aplikasi forum ini. Selanjutnya adalah pada bagian profil. Ya, jadi ini adalah tampilan dari halaman profil. Pada halaman profil ini pengguna dapat melihat, tidak hanya melihat, pengguna dapat menginputkan beberapa informasi tentang dirinya. Jadi pengguna lain juga bisa melihat tentang informasi pengguna juga ya, pengguna lainnya juga. Yang pertama di sini ada menu about. Pada menu about ini berisi tentang segala sesuatu tentang pengguna ini, tentang user. Misalnya tentang rencana apa saja yang sudah didapatkan oleh pengguna ini. Kemudian di sampingnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini untuk melihat pertanyaan apa saja yang ada pada forum tersebut. Untuk yang pertama ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin satu pertanyaan vaksinasi tahap pertama. Kemudian di sampingnya ada sebuah menu yang untuk menampilkan jawaban. Pada menu yang satu ini digunakan untuk menampilkan jawaban dari pertanyaan. Misalnya ada pengguna lain yang menjawab pertanyaan tersebut, maka itu bisa dilihat pada menu yang satu ini. Kemudian di sampingnya ada menu aktivitas. Pada menu aktivitas ini menampilkan aktivitas apa saja yang sedang berlangsung pada forum tersebut. Misalnya ada pertanyaan, misalnya pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk suara, ya, untuk pada menu suara ini digunakan untuk memvote beberapa voting misalnya atau sebagainya. Ya. Selanjutnya pengguna juga bisa mengubah informasi pengguna melalui menu edit profil yang ada pada bagian pojok kanan atas pada halaman profil. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa informasi tentang pengguna yang bisa diinputkan. Yang pertama adalah nama, bisa diberikan nama sesuai namanya masing-masing. Kemudian websitenya, jika memiliki website, lainnya bisa dicantumkan pada website ini. Kemudian sampainya ada email untuk mencantumkan email pengguna. Kemudian city untuk kota dari pengguna. Kemudian country, negara oleh pengguna. Kemudian pada bagian bawah juga pengguna dapat memasukkan beberapa biografinya seperti mungkin pengalaman berorganisasi atau apapun itu, juga bisa berupa gambar dan lain sebagainya. Kemudian pengguna juga bisa mengganti foto profil mereka pada aplikasi forum ini.
pengguna bisa mengganti foto profilnya dengan mengklik tombol bergambarkan pensil tersebut. Dan juga atau pengguna mungkin ingin menghapus atau mengganti bisa menggunakan tombol yang di sampingnya, tombol bersihkan. Lalu pada APPS Forum ini pengguna juga bisa menampilkan halaman ini dalam mode itu mobile. Ya, seperti pada tombol yang ada di pojok kanan atas itu, mobile preview, bisa bila diklik maka akan muncul tampilan seperti pada layar ponsel. Menu ini digunakan untuk mempermudah akses sehingga dapat dibuka dengan berbagai media elektronik, salah satunya yaitu handphone. Kemudian selanjutnya kembali pada bagian atas dari halaman APPS ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu halaman, kemudian menu penyesuaian, dan menu mendorong. Pada menu halaman ada beberapa menu lagi, yaitu menu edit dan menu manage page. Untuk menu manage page, ini digunakan untuk memanage atau mengatur halaman-halaman pada forum tersebut. Bisa menambah dan bisa menghapus halaman pada forum tersebut. Kemudian pada menu halaman juga, yaitu menu edit. Pada menu edit ini digunakan untuk menambah dan menghapus halaman. Bisa menggunakan menu ini dan juga menu manage page tadi. Selanjutnya pada menu penyesuaian juga ada dua menu. Yang pertama Adventure dan yang kedua HTML, CSS, JS Editor. Untuk HTML, CSS, JS Editor ini digunakan untuk melihat teks kode HTML, CSS, JS. Seperti pada gambar, berikut adalah sebuah teks kode dari HTML, CSS, dan JS. Kemudian untuk menu Add Feature, itu digunakan untuk menambahkan fitur lain pada website. Misalnya ada situs web, forum, seperti itu. Ya, sekian itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nur Susilawati. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya telah memberikan presentasi untuk APS Forum ini. Selanjutnya kami pada kelompok ini memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.